Berita Jemaat Minggu tanggal 25 April 2021. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umat-Nya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. 2. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH serta penatua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirim ke nomor rekening 3010202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. 4. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Demikian berita Jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat. Jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKI dimanapun berada. Saat ini kita masih beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari ini, minggu ini, kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat berdiri dan menyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1, Terpujilah Allah. Dari
Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan kita menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya Tuhan, bimbing aku. Kita masuk dalam doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkan iman kami, serta berikan hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak,
pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16a. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Tuhan, Kau gembala kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan bagi kita saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-18, yang di atas perikop gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan saat ini yang diberikan kesempatan, waktu yang telah Tuhan siap dan sediakan bagi kami untuk menikmati berkat dan kasih karunia-Mu. Terlebih kami dapat mengikuti ibadah ini, walaupun secara virtual. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai kami, mengurapi kami secara khusus saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Berkuasa atas kami sekalian, sehingga setiap perkataan firman Tuhan boleh berbuah di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita baca Ibu Bapak Saudara secara bersama-sama firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada saat ini dan kesempatan ini, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang secara khusus telah kita baca bersama-sama tadi. Dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan yang ke-18, gembala yang baik sebagai perikop. Itu menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara jadi kasih di dalam Tuhan, gembala yang baik. Itulah gambaran, itulah penyampaian, penjelasan dari Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan dirinya bahwa dialah gembala yang baik. Ada banyak metafora-metafora lain atau hal-hal lain yang bisa diambil Bapak Ibu Saudara. Mungkin saja dia bisa mengatakan, akulah raja,
Mungkin bisa juga mengatakan hal-hal hebat lainnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang mengatakan akulah gembala yang baik. Kalau kita tahu pada saat itu seorang gembala, kalau kita tahu pada zamannya Bapak Ibu Saudara, posisinya tidak terlalu dipandang di dalam masyarakat. Walaupun mereka juga diperhitungkan, tetapi tidak dalam posisi yang yang sangat besar seperti itu. Kehadiran seseorang ketika ia dipandang hebat itu ketika ia bisa memimpin, ketika ia menjadi raja, ketika ia memiliki kekuatan dan seterusnya. Tetapi kenapa Yesus, dia yang berkuasa, dia sang Mesias, dia Allah yang turun ke dalam dunia menjadi seorang manusia yang mengatakan dirinya adalah akulah gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mungkin bagi kita yang tidak paham tentang bagaimana cara beternak ataupun cara memelihara domba-domba, kita mungkin kurang paham. Apalagi kalau di daerah kita yang tidak pernah mengenal istilahnya hewan domba atau seterusnya. Karena ada di tempat kita yang bahkan belum pernah melihat binatang ini, hanya secara media saja, lewat televisi maupun gambar. Tetapi bagi orang-orang yang memang dalam sehari-hari hidupnya mereka pekerjaannya adalah pengembala dan mereka hidup di padang yang memang menggembalakan hewan ternak, mereka tahu persis, mereka memahami dan mengerti posisi seorang gembala itu bagaimana. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-11 sebagai pembukanya bagi kita saat ini, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, seketika serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dari teks ini sudah menggambarkan beberapa hal tentang diri seorang gembala. Bahwa seorang gembala ia hidup beserta dengan kawanan ternaknya. Ia tidak pernah meninggalkan kawanan ternaknya, ia tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, baik siang maupun malam. Ia mengiring, ia menuntun, ia menjadi tempat yang terbaik bagi makanan domba-dombanya, sehingga domba-dombanya bisa tumbuh dengan baik pula. Beda dengan orang yang gembala upahan. Ada gembala upahan. Gembala upahan beda dengan memang gembala yang memang memiliki kawanan domba itu. Nah, gembala upahan ini seringkali reputasinya sangat tidak baik Bapak Ibu Saudara. Sangat tidak baik. Seringkali terjadi karena mereka hanya mementingkan upah saja, tanpa mementingkan domba-domba yang mereka jaga. Kalau ada hewan buas, ada yang mau mengancam mereka, ya mereka lari. Atau juga bukan milik mereka, ya terserah kalau kawanan ternaknya dimakan oleh binatang buas. Tetapi sang pemilik yang benar-benar gembala, ia yang bersama-sama dengan domba-dombanya, ia bersama dengan kawanan ternaknya, itu adalah miliknya, maka dia berjuang. Ia tidak pernah meninggalkan kawanan ternak dalam ancaman, bahkan dia rela mengorbankan dirinya demi menjaga kawanan domba peliharaannya. Jadi Tuhan Yesus sangat tepat sekali menggambarkan bahwa akulah gembala yang baik, bukan gembala upahan. Oleh sebab itu kita sangat memahami hal ini Bapak Ibu Saudara, sangat bersyukur Tuhan Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita, Allah yang menuntun kita siang dan malam, Allah yang menjaga melindungi kita. Bukan kita yang melindungi Tuhan kita, tetapi Tuhan kitalah yang melindungi kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak pernah bisa membela Tuhan kita, tapi Tuhanlah yang membela kita saudara. Ia membela saudara dari berbagai ancaman, dari berbagai pergumulan, dari beban hidup, dari rintangan, halangan yang terjadi dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Itulah gembala yang baik, itulah Tuhan kita, itulah Yesus Kristus. Nah, tugas kita sekarang, peranan kita sekarang, peranan gembala sudah luar biasa. Nah, peranan kita sebagai kawanan domba. Kalau Tuhan adalah gembala, maka kitalah domba-dombanya. Toh kenapa kita menjadi domba?
Kenapa umat Tuhan digambarkan sebagai domba-domba? Tidak binatang hewan yang lain yang lebih cerdas, yang lebih bisa melindungi diri, punya senjata, punya taring, punya tanduk yang tajam dan seterusnya. Tapi kita digambarkan sebagai domba-domba. Domba-domba itu ya tidak memiliki pemahaman yang lebih besar. Ya sangat, istilahnya sangat terikat dengan gembala. Dia sangat tergantung sekali dengan gembala. Tanpa gembala ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mencari makanannya sendiri pun ia tidak bisa tanpa tuntunan gembala. Kita diibaratkan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Domba itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari hewan buas. Ia tidak tahu, penglihatannya kurang tajam, pendengarannya kurang begitu baik dan seterusnya. Tetapi mereka hewan yang patuh. Mereka hewan yang sangat termasuk yang sangat setia. Karena mereka tahu dan mereka mengenal siapa gembala mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, begitu juga umat Tuhan. Kita manusia ini di hadapan Tuhan sebenarnya seperti gembala. Ya, kita tidak bisa punya kekuatan apa-apa. Saya dan saudara, seberapa hebatnya kita, bagi Tuhan itu tidak ada apa-apa. Kuasa dosa saja kita tidak mampu melawan. Oleh sebab itu hanya kuasa Tuhanlah, kuasa gembala kita lah, gembala yang agung, yang menuntun mengarahkan kita supaya kita bisa hidup. Kalau dalam Mazmur ayat pasal 23 mengatakan bahwa gembala yang baik menuntun ke air yang tenang, ke rumput hijau Bapak Ibu Saudara. Nah oleh sebab itu kita yakin dan percaya gembala agung kita tidak pernah membawa kita ke dalam lembah jurang yang kering kerontang, bahkan mau memusnahkan kita. Ia membawa kita ke air yang tenang, bahkan memberikan kita kenikmatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi domba-domba yang baik. Bukan domba-domba yang nakal, bukan domba yang tidak mau mendengar, tapi domba-domba yang taat dan setia mendengarkan apa yang diperintahkan oleh domba-domba. Karena domba-domba yang baik yang mendengar suara gembalanya, pemiliknya. Karena ia tahu bahwa pemiliknya itu beda dengan upahan, beda dengan orang yang hanya sebentar datang kemudian pergi. Ia tahu yang setiap hari bersama dengan dia. Ia tahu setiap siang dan malam bersama-sama dengan mereka. Dari suaranya saja mereka mengenal gembala itu Bapak Ibu Saudara. Kalau gembalanya berteriak dan memanggil mereka dengan cepat untuk datang. Ada satu video yang menggambarkan dan membuktikan hal ini. Silahkan menyaksikan video ini. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayo. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. This is amazing. Oh my God. It's the right voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made them go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video coming. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita telah melihat video itu. Kita telah melihat bagaimana orang-orang memanggil
domba-domba, tetapi yang bukan gembala. Apa yang terjadi? Mereka tidak peduli. Mereka hanya makan rumput saja. Tapi ketika sang pemilik memanggil mereka, ketika yang benar-benar yang gembala yang memanggil mereka, apa yang terjadi? Mereka langsung mendengar dan mereka langsung mengikuti. Kenapa bisa begitu? Karena siang dan malam mereka mendengar, mereka melihat, mereka merasakan kasih sayang sang pemilik mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, harusnya kita juga sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, domba-domba yang baik adalah domba-domba yang tidak hanya istilahnya datang kalau ada perlunya. Kita orang yang percaya sebagai orang Kristen, domba-domba yang baik, jangan hanya memerlukan Tuhan ketika kita ada perlunya, tapi siang dan malam kita harus mendengar suara Tuhan. Siang dan malam kita harus mendengar tuntunannya, mengikuti jalannya. Kalau kita menyimpang, maka yang terjadi kita bisa terjatuh. Kalau kita terjatuh, kita binasa. Nah, oleh sebab itu, dengarlah apa perkataan, tuntunan, perintah, nasihat daripada Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Dari mana kita tahu? Dari setiap perkataan firman-Nya. Baca Alkitab. Orang yang membaca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam, ia hidupnya seperti tumbuhan yang tumbuh di tepi aliran sungai atau aliran air. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita yakin dan percaya kalau kita mengikuti mendengar suara Tuhan, maka kita akan tumbuh subur, berbuah. Jangan hanya waktu Paskah atau waktu Natal, tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita terus mendengar suaranya, sehingga kita tahu, merasakan dan menikmati sang pemilik kita mencurahkan berkat dan tuntunannya. Karena orang yang senantiasa siang dan malam, orang yang senantiasa rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan, baginya diberikan keselamatan, baginya diberikan tuntunan, baginya diberikan berkat dan kasih karunia. Karena Gembala Agung, Gembala yang baik, ia membawa ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, bukan ke jurang kebinasaan. Selamat menjadi domba-domba yang baik. Selamat menjadi hamba dan umatnya yang baik. Karena Tuhan kita sudah melakukan tugas tanggung jawabnya bagi kita. Ia telah merelakan dirinya berkorban bagi kita. Menjadi gembala yang agung, menebus kita, mengangkat kita. Sehingga kita menjadi domba-domba yang baik, yang terjaga, terlindungi, terlepas dari ancaman maut dan dosa. Sehingga kita memperoleh keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan hati dan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, sehingga kami boleh dimampukan mendengarkan kesaksian firman Tuhan saat ini. Walaupun secara virtual kami yakin dan percaya biarlah kuasa Tuhan memberkati kami, sehingga kami menjadi jemaat dan umat Tuhan yang senantiasa mendengarkan apa yang Tuhan berikan, tuntunan, ajaran, dan nasihat melalui setiap perkataan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, jadilah berkat bagi hidup kami ya Tuhan, sehingga kemuliaan hanya milik-Mu, dan kami yakin dan percaya hidup kami ada dalam kuasa-Nya Tuhan. Saat ini kami menaikkan syukur dan syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa senantiasa Engkau urapi berkati setiap kehidupan berbangsa negara kami saat ini. Keadaan seluruh dunia pada saat ini. Jadikanlah dunia ini di mana kami hidup, kami tinggal di dalamnya, termasuk bangsa negara kami ini. Hidup dalam kuasa Tuhan, dalam damai sejahtera, jauhkan dari peperangan, ancaman, tetapi biarlah kuasa Tuhan yang memberkati, sehingga hidup dalam dunia ini kami merasakan jaman tangan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terutama di wilayah kami ini Tuhan, berbangsa negara Republik Indonesia, biarlah hidup kami hidup dalam kesatuan dan kebersamaan. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintah dari tingkat pusat sampai pelosok daerah yang Tuhan pakai, Tuhan pilih untuk memimpin, menjaga dan melindungi bangsa negara kami ini dari ketidakadilan, dari berbagai tantangan pergumulan. Mampukan bangsa dan negara kami melewati setiap bencana alam, sehingga melalui yang Tuhan pakai, bangsa negara kami tetap kuat, tetap teguh. Terutama ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa, biarlah bangsa negara kami hidup dalam kasih karunia damai sejahtera,
kemakmuran dan ketentraman yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati juga kehidupan, perkembangan pekabaran Injil yang melewati gereja-gereja Tuhan memberitakan kabar baik dan keselamatan yang bertumbuh pada saat ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai, kuasa Tuhan yang memampukan gereja-gereja Tuhan tetap kuat dan mengabarkan Injil. Termasuk di dalamnya gereja Kalimantan Evangelis, Tuhan pakai, Tuhan yang memberikan kekuatan, sehingga dalam menjalani, mengikuti dan bersama-sama melewati perkembangan dunia saat ini, baik pandemi COVID-19 maupun arus globalisasi yang semakin canggih, gereja Tuhan tetap mampu mengabarkan pelayanan dan juga keselamatan, berita kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja kami yang kami cintai, yang Tuhan pakai memberitakan Injil, baik dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, terutama pada saat ini dalam rangka mempersiapkan sidang umum Gereja Kalimantan Evangelis yang diselenggarakan di Gunung Mas. Tuhan memberkati, yang pada saatnya nanti akan dilaksanakan pada bulan Juli tanggal 6 sampai dengan tanggal 9. Tuhan memberkati setiap perencanaan yang baik itu, baik panitia maupun majelis sinode yang mempersiapkan segala sesuatu. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai setiap persiapan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan protokol kesehatan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini, terutama bagi warga jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, yang beribadah pada hari Minggu ini, baik yang hadir ke gereja maupun secara virtual mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati, mengurapi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan juga jamah kehidupan mereka, keluarga mereka. Angkat beban berat yang mereka alami saat ini Tuhan dengan kuasa-Mu. Karena Engkau Allah kami, Engkau gembala kami yang menuntun kami, mengarahkan kami pada jalan kebenaran. Engkau mengarahkan dan menuntun kami kepada padang yang berumput hijau, air yang tenang, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan bagi yang sakit, Engkau kuatkan bagi mereka yang lemah, bahkan memberikan semangat kepada mereka pada saat yang hidup di dalam keterpurukan. Tapi kami yakin dan percaya setiap sukacita berkat yang kami miliki, biarlah itu semua menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan dan pujian syukur kami untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat GKI Immanuel Kalau Pembuang saat ini, baik yang ada dalam kota ini maupun di luar kota ini, karena tugas tanggung jawab pekerjaan, maupun mereka yang berjuang dalam pendidikan, maupun yang berjuang dalam menghadapi pergumulan dan masalah yang mereka alami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jemaat kami, gereja kami, di Resort GKI Suroyan Hilir tentunya, dan terutama pada saat ini jemaat GKI Immanuel Kalau Pembuang. Biarlah Tuhan kuatkan iman dan pengharapan kami semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya karena Tuhan yang menuntun. Jadikanlah kami domba-domba yang setia, yang teguh, yang kuat, yang senantiasa setia dalam melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Berkati kami semua, penetua dan diakon, pendeta, pemberita, evangelis, pikaris, guru agama, guru sekolah minggu, orang-orang yang melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya hidup kami dalam kuasa dan tuntunan Tuhan. Urapi berkati kami semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang melayani Engkau senantiasa. Biarlah kami dengan giat, dengan teguh melayani dan hidup dalam pekerjaan untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mendapatkan berkat, sukacita, terutama perpanjangan usia maupun juga ulang tahun pernikahan. Tuhan juga memberkati, mengurapi, sehingga bersama-sama kami menikmati kasih karunia, berkat dan pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Karena Tuhanlah kami ada sebagaimana kami ada dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa, harapan, syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa pada saat ini bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan perikop, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarik 29 ayat 17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Gembala baik bersuling nan merdu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.